Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nia Meitasari, dan tak lupa teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai intervensi awal pada strategi pengelolaan sumber daya manusia di PTX. Baik, di sini kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 anggota, yaitu yang pertama ada Adila Susmita dengan NIM 6101, saya sendiri Diana Safira dengan NIM 6032, Kurnia Firdaus dengan NIM 6100, dan Putri Rizkianti dengan NIM 6079. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Untuk ringkasan seluruh materi ini, yaitu adalah PTX mengalami permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang sebagai pengaruh kondisi internal maupun eksternal serta kepribadian entrepreneur pemiliknya. Namun dalam kasus ini, PTX karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka intervensi belum dapat dilakukan secara radikal atau transformasi organisasi. Intervensi lebih difokuskan pada pencapaian solusi jangka pendek, yaitu yang berupa penyusunan model kompetensi individual, serta pematangan strategi seleksi yang ada dalam bentuk penyusunan panduan wawancara berbasis kompetensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada permasalahannya, jadi di PTX menghadapi permasalahan terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompetitif dan kurangnya kompetensi individu karyawan, terutama di divisi sales dan marketing. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang kurang kompetitif tadi, terutama karena banyaknya posisi tenaga penjual yang kosong atau belum terisi. Lalu, karyawan yang masih bertahan tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk menghadapi persaingan bisnis dalam jangka panjang. Karyawan yang telah lama bekerja di perusahaan tidak memiliki visi ke depan dan kompetensi yang mampu bersaing untuk jangka panjang. Juga tidak adanya sistem dan strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif, termasuk dalam hal seleksi karyawan dan pelatihan yang tidak berdasar kriteria SDM yang mendukung strategi bisnis. Next. Lalu kompetensi individual tenaga penjualan di organisasi kompetitor juga cenderung lebih baik dan didukung strategi manajemen sumber daya manusia yang lebih progresif. PTX juga menghadapi masalah kriteria karakteristik kandidat yang diharapkan dapat berkinerja efektif yang belum tersedia secara baku. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bentuk intervensi yang disarankan untuk PTX ini. Intervensi yang direncanakan adalah dengan menangani masalah atau keluhan yang mendesak terlebih dahulu. Jadi intervensi awalnya bergerak dari titik operasional menuju ke arah strategis atau sistem manajemen sumber daya manusia terintegrasi. Bentuk intervensi yang disarankan untuk PTX ini adalah yang pertama yaitu mendesain model kompetensi individual divisi sales dan marketing PTX. Model ini pertama kali akan digunakan sebagai kriteria seleksi dan dasar penyusunan panduan wawancara berbasis kompetensi. Namun secara berangsur model ini akan diterapkan dan menjadi dasar untuk aktivitas manajemen sumber daya manusia lainnya. Bentuk intervensi yang kedua yang disarankan yaitu menyusun panduan wawancara seleksi berbasis kompetensi untuk mempermudah dan mengefektifkan proses seleksi di PTX ini. Untuk tahapan intervensinya sendiri yaitu yang pertama penyusunan model kompetensi PTX. Yang kedua, penyusunan panduan wawancara berbasis kompetensi. Untuk tindak lanjutnya
Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan bagi para pemegang jabatan yang terlibat dalam wawancara seleksi mengenai model kompetensi dan panduan wawancara. Yang kedua, mulai menerapkan model kompetensi ini sebagai pedoman dalam kegiatan coaching untuk bawahan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan model kompetensi ini untuk menilai kompetensi kelompok yang masih lemah serta menyesuaikan topik pelatihan-pelatihan tahunan dengan temuan tersebut. Untuk menggantikan metode wawancara yang tak berstruktur dengan wawancara berbasis kompetensi sebagai alat seleksi dengan dilengkapi job knowledge test. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Nah, berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, dapat diambil hasil, yaitu yang mana intervensi awal pada strategi pengelolaan sumber daya sangat penting untuk dilakukan oleh PTX agar dapat mencapai keunggulan kompetitif di era bisnis yang semakin ketat. Nah, di sini intervensi dapat dilakukan dengan menyusun model kompetensi individual dan mematangkan strategi seleksi karyawan dengan menggunakan CBI. Nah, selanjutnya yang mana konsep kompetensi basis human resource management yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan seluruh sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang mana kompetensi based human resource management ini membantu organisasi dalam memastikan bahwa semua karyawan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.